Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Awan biru menggantung di langit begitu cerah, seakan alam pun menggambarkan perasaan Safitri. Gadis belia itu sebentar lagi melepas masa lajangnya bersama Pak Kades. Meski usia mereka terpaut 20 tahun, tapi Safitri merasa kalau calon suaminya itu adalah laki-laki yang tepat untuknya. Suatu kehormatan bagi keluarga Safitri karena dapat dipersunting oleh orang terhormat di kampungnya. Sebenarnya Safitri bukan satu-satunya wanita di kehidupan Pak Kades, dan dia sendiri adalah istri yang keempatnya. Safitri tak keberatan dengan posisi dia yang menjadi istri keempat sekaligus termuda. Toh, dengan menikahi Pak Kades, perekonomian keluarganya akan tercukupi. Pak Kades terkenal akan sikap baiknya. Dia begitu adil dengan keempat istrinya. Sebagai orang yang terpandang dan umurnya yang sudah tua, tentu saja Pak Kades menginginkan keturunan dari para istrinya. Tapi sayang, hingga sekarang semua istri-istrinya belum bisa memberikan seorang keturunan. Safitri adalah harapan satu-satunya dari Pak Kades, karena ketiga istri sebelumnya sudah dinyatakan tak bisa memiliki keturunan oleh dokter kandungan. Selesai acara bahagia malam itu, Pak Kades kemudian memboyong istrinya ke sebuah pondok kecil untuk melangsungkan ritual malam pertamanya. Dan 1 bulan kemudian, Pak Kades tampak sangat bahagia saat mendengar kabar kalau Safitri sedang hamil, dan sebentar lagi dia akan mendapatkan anak sebagai pewaris garis keturunan keluarganya. Safitri begitu bahagia dengan sikap dari Pak Kades yang selalu memanjakannya. Dan atas kehamilan istrinya itu, Pak Kades membangunkan rumah mewah untuk Safitri. 9 bulan dalam penantian, akhirnya waktu itu pun tiba. Bocah lucu dan tampan lahir dari rahim Safitri. Tak bosan-bosannya Pak Kades menggendong serta menciumi pipi gembul bayi tersebut. Bayi yang diberi nama Lana itu tumbuh menjadi anak yang lucu dan pemberani. Tak ada seorang pun yang ditakuti oleh Lana. Dan hal itu membuat Pak Kades semakin membanggakan Lana. Karena sebagai anak laki-laki, dia dididik agar menjadi anak yang kuat dan juga pemberani. Semakin hari tubuh Lana semakin kuat dan kekar. Hobinya yang suka makan daging membuatnya mempunyai insting berburu yang tajam. Setiap hari Lana akan keluar masuk hutan untuk mencari hewan buruan, dan setelah itu akan dimakan sampai habis. Tahun ini genap sudah, umur Lana menginjak 15 tahun. Di usia remajanya itu, entah kenapa dia sulit untuk dikendalikan. Sifatnya menjadi arogan dan ingin menang sendiri. Setiap hari selalu ada orang yang melapor kepada Safitri atas kenakalan dari Lana. Pak Kades yang begitu menyayangi putranya itu tak menggubris laporan dari para warganya. Dia tak mempermasalahkan sifat Lana yang hanya dianggap sebagai kenakalan remaja. Mungkin hal itulah yang memicu Lana untuk terus melakukan keonaran-keonaran di desanya, karena dia tahu ada ayahnya yang selalu membelanya. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang melaporkan Lana karena telah merusak anak gadisnya. Ibu itu menuntut uang yang begitu banyak atas sikap tak senonoh dari Lana. Karena mendapatkan ancaman dari ibu-ibu itu, akhirnya Safitri pun rela menjual tanah dan beberapa perhiasan miliknya. Pak Kades yang mendapatkan kabar itu begitu murka. Harapannya pada anak laki-lakinya seolah sirna dengan sikap brutal dari Lana. Kata sumpah serapah pun keluar dari mulut Pak Kades. Karena ketakutan, akhirnya Lana pergi dari rumah. Dengan cepat dia meloncat dari jendela kamar. Hari berganti hari, tak terasa Lana sudah 3 bulan pergi dari rumah. Sebagai seorang ibu, Safitri juga mengkhawatirkan kondisi anaknya. Meski dia tahu Lana adalah anak pemberani, toh dia juga masih anak-anak yang butuh bimbingan dari orang tua.
Malam itu adalah malam giliran Pak Kades untuk bersama istri pertamanya. Dengan terpaksa, Safitri tidur sendirian ditemani gerimis yang datang tak henti-henti. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Safitri belum juga bisa memejamkan kedua matanya. Dan saat baru saja memandang jam, tiba-tiba saja dia mendengar suara ketukan pintu jendela. Karena penasaran, Safitri pun kemudian membuka pintu jendela tersebut. Dan alangkah senangnya dia saat mengetahui seseorang itu adalah Lana, anak kandung yang selama ini dia rindukan. Pelukan hangat pun mendarat di tubuh Safitri. Lama tak bertemu, perubahan fisik Lana semakin membuat Safitri heran. Tubuh anaknya kini menjadi lebih kekar dan banyak bulu-bulu halus di tubuhnya. Lana tak berhenti menciumi sekujur tubuh Safitri. Lalu dengan cepat, Lana pun kemudian menindih Safitri hingga ibunya itu tak bisa berkutik. Satu persatu Lana melepaskan helai demi helai kain yang menutupi tubuh indah ibunya itu. Safitri pun menangis histeris dengan perlakuan Lana. Lana tak ada bedanya dengan seekor binatang yang tega memperlakukan ibunya dengan keji. Setelah kejadian malam itu, Lana pun kembali pergi dengan melompat dari jendela. Dia tak menghiraukan tangisan pilu dari ibunya yang sudah dirusak kehormatannya. Pagi pun tiba. Safitri harus bisa menyembunyikan kesedihannya dari Pak Kades, karena dia tahu kalau suaminya mengetahui kejadian itu bisa jadi Lana akan mati terbunuh. Setiap hari Safitri dirundung kesedihan. Tak ada lagi semangat dalam hidupnya karena ulah anaknya yang di luar kendali. Hingga suatu malam Safitri tidur dengan lelapnya. Dia pun merasakan ada yang membelai lembut rambutnya. Safitri berpikir kalau itu adalah Pak Kades yang mendatanginya. Safitri pun membiarkan belayan itu terus merajai tubuhnya hingga dia pun juga terlena olehnya. Safitri masih memejamkan matanya dan merasakan sensasi belayan itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak keras kamarnya. Dan ternyata orang itu adalah Pak Kades, suaminya. Kalau bukan Pak Kades, lalu siapa yang membelainya? Safitri pun dikagetkan dengan sosok laki-laki bertubuh kekar di hadapannya, yang tak lain adalah Lana anaknya sendiri. Safitri menjerit dan menangis, sedang Pak Kades mengambil senapan miliknya. Pak Kades sudah sangat geram akan tingkah laku Lana yang seperti binatang. Safitri segera menghentikan langkah suaminya yang ingin menembak Lana. Bagaimanapun juga Lana adalah anak kandung mereka, tapi Pak Kades sudah dirasuki setan. Saat Pak Kades mengarahkan senapannya ke arah Lana, tiba-tiba ada harimau yang begitu besar menerkam tubuh Pak Kades. Dialah siluman harimau lodaya. Dengan suara yang menggelegar, harimau itu marah dan menuntut balas pada Pak Kades. Safitri tampak kebingungan dan bertanya-tanya karena melihat seekor harimau yang bisa berbicara. Dia pun meyakini kalau harimau itu bukan harimau biasa. Safitri mendesak mencari tahu dari mulut Pak Kades. Karena merasa bersalah, akhirnya Pak Kades pun menceritakan kalau semua itu berawal dari dirinya yang tak sengaja menembak harimau betina yang sedang mengandung, yang tak lain adalah istri dari siluman harimau lodaya. Harimau lodaya sangat marah dan mengutuk Pak Kades tak akan bisa memiliki keturunan. Hingga akhirnya harimau lodaya menginginkan tubuh Safitri. Itulah syarat yang harus disepakati Pak Kades agar nyawanya bisa selamat. Dengan terpaksa Pak Kades menerima syarat tersebut. Dia pun menceritakannya kepada Safitri kalau orang yang telah mengambil kesuciannya adalah siluman harimau lodaya. Mendengar cerita suaminya itu, Safitri pun menangis sekencang-kencangnya. Dia tak menyangka nasib buruk menimpa keluarganya dan anaknya sendiri adalah titisan dari siluman harimau. Pak Kades merasa kecewa pada Lana. Dia pun ingin menembak laki-laki itu, tapi dengan cepat siluman harimau itu menerkamnya hingga membuatnya terluka parah. Nyawanya tak bisa diselamatkan lagi.
Safitri yang melihat kejadian itu tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya lemas lunglai. Aku akan mendatangi ibu setiap bulan purnama tiba untuk mengencanimu, kata Lana, yang tak menganggap Safitri adalah ibunya, dengan mudah untuk digauli. Mendengar perkataan dari Lana, Safitri pun lalu mengambil senapan dan menembakkan ke arah dadanya. Pak Kades dan Safitri pun meninggal bersama. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.